Para mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal tugas harian yang keenam. Tugas harian yang keenam membahas mengenai pewarisan di antara ahli waris golongan 4. Ahli waris golongan 4 pada prinsipnya adalah semua keluarga sedarah yang tidak termasuk di dalam ahli waris golongan 1, ahli waris golongan 2, dan ahli waris golongan 3. Ini semuanya masuk di dalam ahli waris golongan 4, yaitu para keluarga sedarah dalam garis menyimpang selain saudara. Dimulai dari para saudara orang tua beserta keturunannya, baik saudara ayah maupun saudara ibu dan sekalian keturunannya, para saudara kakek nenek dari garis ayah maupun garis ibu dan sekalian keturunannya, dan seterusnya. Semua keluarga sedarah dalam garis menyimpang selain saudara ini termasuk ahli waris golongan 4. Dari segi jumlah orang, jumlah pesertanya, ahli waris golongan 4 ini merupakan kelompok yang terbesar karena bisa terdiri dari berbagai garis keluarga ini. Apalagi pada keluarga-keluarga yang besar ya. Sehingga bisa banyak sekali ya. Anggota terbesar para ahli waris adalah ahli waris golongan 4. Prinsip pewarisan golongan 4 seperti halnya pada pewarisan golongan 3, langkah pertama adalah dilakukan cloving ya. Lalu setelah dilakukan cloving, langkah kedua adalah mencari keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis. Pada prinsipnya yang ketiga, pembagian warisan di antara ahli waris golongan 4 ini mereka berbagi kepala demi kepala. Semua ahli waris golongan 4 yang derajatnya sama, mereka mewaris bersama dan mewaris atas dasar kepala demi kepala. Hanya secara khusus pewarisan di antara ahli waris golongan 4 dimungkinkan ada pewarisan berdasarkan penggantian tempat, tetapi dengan syarat ketentuan dalam pasal 845 ini harus dipenuhi. Tetapi mengenai penggantian tempat ini tidak saya munculkan di dalam tugas harian yang ke-6 ini. Kita lihat ini soal yang tugas harian yang ke-6 ya. Anda diminta untuk mempelajari materi pembelajaran dan video pembelajaran mengenai pewarisan di antara ahli waris golongan 4. Persoalannya, lihat skema di bawah ini. Ada seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keluarga sedarah sebagaimana terlihat dalam gambar. Di sana ada disebutkan ABD telah meninggal lebih dulu ya. AB dan D telah meninggal lebih dulu dari P. Lalu pewaris meninggalkan harta warisan senilai 80 juta. Keluarga sedarah yang hidup ada C dan ada FG. Dalam garis ayah, dalam garis ibu ada H. Soal pertama ini dalam tugas yang ke-6 sebetulnya mirip dengan soal pertama pada tugas harian yang ke-5 ya. Atau soal yang kedua pada tugas harian yang ke-5. Di sini dalam garis ayah terdapat C dan terdapat FG, dalam garis ibu terdapat H, hanya satu ahli waris. Nah, dalam garis ayah ini ada ahli waris golongan 3 yaitu C dan ada ahli waris golongan 4.
Sehingga di dalam pewarisannya FG tertutup hak warisnya oleh C, ya. Sehingga ahli waris P dalam garis ayah adalah C, dalam garis ibu hanyalah atau adalah H, ya. Ini seperti sama dengan jawaban tugas harian 5 yang soal nomor 1. Ini jawabannya sama, ahli warisnya C dan H. Hanya kalau dalam soal nomor 5 tugas harian 5, H ini menjadi posisinya adalah ahli waris golongan 3, derajat 3. Di sini sudah sedang berbicara tentang pewarisan di antara orang-orang yang berbeda golongan warisnya. Jadi jawaban pertanyaan siapa ahli waris P adalah C dan H. Lalu ada pertanyaan, jelaskan golongan waris dari para keluarga sedarah sebagaimana disebutkan dalam gambar. Di sini C adalah ahli waris golongan 3 derajat 2. F, G, dan H adalah ahli waris golongan 4 derajat 3, ya. Sedangkan pembagian warisannya, harta warisan 80 ini dilakukan cloving, pembelahan menjadi 2 bagian yang sama masing-masing 40. Pembagian dalam garis ayah C mendapatkan 40, pembagian dalam garis ibu yaitu H mendapatkan 40. Ini maaf saya lupa mencantumkan jawaban di dalam soal ini, ya, tapi hanya saya munculkan dalam bentuk uraian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jawaban yang kedua, soal yang kedua ini, pewaris meninggal dunia meninggalkan harta warisan 600 juta dan AB orang tuanya P telah meninggal lebih dulu dari P. Nah, termasuk juga di sini sebetulnya adalah tidak hanya AB yang telah meninggal lebih dulu, tapi juga CD, H, dan J. Ini mohon maaf ada gambar yang terputus, hubungan antara IJ adalah 2 orang saudara. Gambarnya terputus pada halaman yang di depannya, ya. Ini ada garis ke atas yang menghubungkan antara I dan J, ya. Intinya di dalam soal yang kedua ini, pewaris meninggalkan keluarga sedarah yang hidup dalam garis ayah terdapat E, F, G, sedangkan dalam garis ibu terdapat J, K, dan L. Mereka E, F, G, J, K, dan L semuanya adalah ahli waris golongan 4. Berapa derajatnya? EFG derajat 3. Bagaimana menghitungnya? Dari P menuju A 1 kelahiran 1 derajat, dari A menuju CD ini 1 kelahiran 1 derajat, lalu dari CD menuju EFG ini juga 1 kelahiran 1 derajat. Jadi P menuju EFG adalah keluarga sedarah derajat 3. Sedangkan J dan KL ini merupakan keluarga sedarah atau ahli waris golongan 4 derajat yang keempat. Menghitungnya dari P menuju B 1 kelahiran 1 derajat, dari P menuju I ini 1 kelahiran 1 derajat, berarti sudah 2. Lalu dari I menuju orang tuanya yang di atas ini yang tidak tergambar, ya, terpotong. Ini 1 derajat, berarti derajat 3. Lalu dari orang tuanya IJ menuju J, ini juga 1 kelahiran 1 derajat. Jadi P menuju J ini derajat 4. Begitu juga P menuju KL ini juga derajat 4. Jadi antara J, K, dan L ini posisinya sama. Sama-sama ahli waris golongan 4, sama-sama derajatnya 4. Nah, ingat prinsip pewarisan di antara ahli waris golongan 4, semua keluarga sedarah, semua ahli waris golongan 4 yang derajatnya sama, mereka mempunyai hak untuk mewaris
dan mereka mewaris kepala demi kepala. Nah, sehingga kalau kita menjawab pertanyaannya, siapa ahli waris P, dalam garis ibu adalah E, F, dan G. Sedangkan dalam garis ibu ahli warisnya adalah J, K, dan L. Ya, sekali lagi, ahli waris dalam garis ayah adalah E, F, G. Ahli waris dalam garis ibu J, K, dan L. Masing-masing ada 3 ahli waris. Jelaskan golongan ahli warisnya. Tadi sudah kita sebutkan, EFG ahli waris golongan 4 derajat 3, IJKL ahli waris golongan 4 derajat 4. Ya. Bagaimana pembagian warisannya? Langkah pertama, warisan di cloving, dibelah menjadi 2 bagian yang sama, masing-masing 300 juta. 300 juta dalam garis ayah dibagi di antara EFG masing-masing 100. Dalam pembagian dalam garis ibu, 300 juta juga dibagi 3, J, K, dan L masing-masing mendapatkan 100. Nah, jadi ini sekali lagi saya mohon maaf, ini saya lupa mencantumkan jawaban di dalam lembar ini seperti dalam contoh-contoh jawaban yang lalu ya. Mudah-mudahan yang ke depan saya tidak lupa ini. Jadi ahli warisnya adalah EFG dan JKL, masing-masing semuanya adalah 100 juta. Sekarang kita lihat jawaban mahasiswa. Nah, ini ada contoh pertama, ada mahasiswa yang mendapatkan nilai 75. Nah, ini kalau mahasiswa mendapatkan nilai 75 berarti ada salah satu jawaban yang salah, tetapi masih ada nilai benarnya ya. Ada sisi nilai benarnya. Tadi kesalahannya tidak mutlak. Biasanya kesalahan dalam perhitungan warisan atau salah menyebutkan jumlah ahli warisnya ya. Kita lihat dalam jawaban soal nomor 1, ini menyebut ahli warisnya benar, pembagian warisnya benar, dan juga menyebutkan tentang golongan warisnya. Ini juga menyebutkan dengan benar ya, hanya di sini tidak menyebutkan derajatnya, hanya menyebutkan golongannya. Nah, pada soal nomor 2, di sini menyebut ahli warisnya benar dan juga menyebut tentang golongan-golongan warisnya. Nah, ternyata mahasiswa ini salah di dalam melakukan pembagian warisan dalam garis ibu, yaitu antara J, K, dan L. Ya. Nah, ini juga mahasiswa juga kurang teliti ya. Ketika menghitung ini bukan berarti jawaban ini seandainya hitungannya benar itu juga menjadi benar, tapi contoh keteledoran mahasiswa ini ya dalam membuat satu hitungan ya. 1/4 kali 600 juta ketemunya 15 juta. Nah, ini kan ya walaupun cuma kurang angka 01, tapi kalau Anda menjadi seorang notaris, Anda menjadi seorang hakim, atau Anda menjadi seorang penyelesai suatu masalah, Anda bisa dimarahi orang ini ya. Kesalahan 01 itu dalam satu hitungan itu sangat menentukan ya. Jadi ini kesalahan yang ya berat juga gitulah. Dan juga di sini membedakan hak waris J, K, dan L. Ya. Jadi seolah-olah di sini bagi 2, di cloving lagi ya. Padahal cloving itu hanya berlangsung 1 kali. Setelah dilakukan pembagian cloving dalam garis ayah dan ibu, pada tiap cabang-cabang tidak perlu dilakukan cloving lagi. Begitu juga pembagian warisan di antara JKL itu juga tidak dibedakan, karena mereka
golongannya sama, derajatnya sama, maka mereka berbagi warisan secara kepala demi kepala, pembagian warisan secara individual, ya, sehingga mereka berbagi dengan hak bagian yang sama. Jadi di sini ada kesalahan di dalam khusus untuk pembagian warisan dalam garis ibu, sedangkan menyebut ahli warisnya benar, menyebut pembagian warisan dalam garis ayah juga benar. Sehingga mahasiswa ini saya berikan nilai 75 itu ya. Contoh yang kedua, mahasiswa mendapatkan nilai 70 ya. Kita lihat ini soal nomor 1, ahli warisnya benar, pembagian warisannya benar, juga menyebutkan golongan waris dari para keluarga sedarah, para ahli waris. Hanya saja yang disebutkan ini hanya ahli waris yang berhak mewaris, padahal yang diminta adalah seluruh keluarga sedarah yang hidup. Jadi tidak hanya yang berhak menerima warisan. Lalu dalam soal nomor 2, dia salah di dalam menentukan ahli warisnya. Ahli waris dalam garis ayah EFG, dalam garis ibu hanya J, harusnya J, K, dan L. Akibatnya pembagian warisannya J mendapatkan 300 juta. Jadi di sini ada satu nilai kebenaran dalam pembagian warisan garis ayah, tapi dalam pembagian warisan garis ibu tidak benar. Mahasiswa ini saya beri nilai 70 ya. Lalu ada mahasiswa mendapatkan nilai 90, ini contoh yang ketiga. Ini berarti perhitungan warisan dan menentukan ahli warisnya semuanya benar. Hanya kekurangan adalah di dalam keterangan-keterangan ya. Ini golongan jawaban 1 benar, ahli warisnya benar, lalu hitungannya benar dan juga menyebutkan tentang golongan warisnya dengan benar ya. Dalam soal nomor 2, lah ini ahli warisnya benar, bagiannya juga benar, hanya di dalam penyebutan golongan dan derajat ini yang agak kurang, sehingga tidak saya beri nilai yang penuh, tapi hanya mendapatkan nilai 90 ya. Ini ada lagi contoh mahasiswa mendapatkan nilai 70 ya. Singkat saja, jawaban soal nomor 1 ini ahli warisnya benar, hitungannya benar, hanya ini ada kekurangan dalam menyebutkan golongan ahli waris. Nah, di dalam jawaban soal nomor 2 ini ahli warisnya kurang dalam pewarisan garis ibu, hanya menyebut KL. Tadi hanya ada yang menyebut C, di sini hanya menyebut KL. Maka mahasiswa ini saya berikan nilai 70 ya. Nah, ini sehingga pembagian warisannya juga akhirnya salah ya. KL masing-masing 150. Yang terakhir, contoh terakhir, ini juga mahasiswa mendapatkan nilai 70. Ini nomor 1 jawabannya benar ya, ahli warisnya benar, hitungannya benar. Tapi yang soal nomor 2 ini juga salah menentukan ahli warisnya ya. Di sini hanya J ya. J dikatakan derajatnya lebih tinggi dari KL, sehingga KL menutup KL, J menutup KL, sehingga yang mendapatkan warisan adalah J. Nah, barangkali ada juga mahasiswa yang mendapatkan nilai yang di bawah ini, berarti ya kesalahan bisa dua soal. Kalau ada yang mendapat nilai 50 berarti 2 soal, 1 dan 2 ini kesalahan, dan ada kesalahan ya dalam kedua soal. Kalau hanya salah satu, minimal saya berikan nilai 60. Demikian pembahasan tugas harian yang ke-6 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.